Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Di sini kami akan membuat tugas video Pancasila atau tugas UAS Pancasila mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Hifzur Rifki Hasani. Nama saya Raja Jahfal Rinandi. Nama saya Purul Ali. Di sini kami akan memulai tugas kami. Yang pertama yakni dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kata dinamika bermakna kekuatan, penggerak, dan semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia. Pancasila memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal. Hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar Indonesia. Namun, masyarakat kita sekarang mulai menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mendorong semakin kokohnya Pancasila sebagai dasar negara dan kepedulian negara dalam hal edukasi mengenai Pancasila sendiri. Juga mulai gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, khususnya tingkat universitas atau perguruan tinggi. Tentunya hal ini diharapkan dapat menghalau sentimen negatif yang akan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan dari luar dan dalam. Pertama kali Pancasila berasal dari gagasan Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soekarno, dan Mr. Supomo. Setelah dirumuskan bersama lagi, hasil keputusan Pancasila disahkan 18 Agustus 1945. Tantangan dari luar negeri akibat agresi militer Belanda, Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Hingga pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, Pancasila mendapat tantangan kembali dari dalam negeri. Para pengkhianat negara yang mau menjatuhkan Pancasila berhasil ditumpas. Selanjutnya, adapun dinamika tantangan Pancasila dalam Islam. Berbicara dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam, kita awali dari kesepahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila, perwujudan nilai-nilai ajaran Islam beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi Republik ini. Berlanjut kepada pokok pembahasan dari kelompok kami, yaitu apa saja dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Di dalam pembahasan ini terdapat 4 poin, yakni yang pertama ketimpangan sosial, yang kedua kemiskinan yang merajalela, yang ketiga sikap saling menghormati yang mulai memudar, yang keempat banyak ormas yang bentrok. Lalu, poin-poin ini diperkuat juga oleh pendapat Said Akil Siraj. Beliau mengatakan, dari kelima sila tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Justru, Pancasila adalah nilai-nilai Islam, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, semuanya ada di Al-Quran. Kemudian,
Musyawarah juga ada di Al-Quran. Yang terakhir itu keadilan sosial. Di Al-Quran banyak sekali kata-kata adil. Berikut kata-kata beliau. Lalu berlanjut kepada nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara, di mana masyarakat dipersatukan secara ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat. Hal tersebut berdasar pada penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Mencintai tanah air ini tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Baik, dari pembahasan kami dapat disimpulkan pula bahwa Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan terdahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia sebagai rakyat yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Demikianlah penjelasan kami atau penjelasan dari kelompok kami mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Apabila ada kesalahan maupun khilafan, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.